warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Mandua Kuningan. Oke teman-teman, pasti para penonton agak heran ya, kenapa yang biasanya hostnya cowok yaitu Kak Dewangga, tapi sekarang tiba-tiba jadi cewek. Oke, perkenalkan dulu. Aku host di acara kali ini dengan aku Syafitri dan Prayoga, dan sekarang kita lagi kedatangan tamu spesial nih yang kemarin abis dari Kalimantan Selatan. Boleh dong Teh kenalan dulu sama penonton yang di luar sana. Kemana nih? Ke sini. Halo teman-teman, perkenalkan aku Siti Fatimah Nur Hasana dari kelas 12 agama 1. Okay. Alamatnya jangan sekalian. Boleh alamatnya. Dari Desa Cirayu, kabupaten. Dari Desa Cirayu, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Oke, jadi teman-teman sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Teh ya. Oke, dari tadi tuh sebenarnya aku salfok sama selempang yang lagi dipakai sama Teh Fatim. Soalnya ijo-ijo ini tuh kenapa sih? Sama juga. Botolnya juga termasuk jadi ijo gitu loh. Mentang-mentang Mandua Kuningan ijo ya. Iya. Boleh dong dijelasin Teh kenapa itu pakai selempang ijo-ijo itu? Nih, jadi aku itu delegasi dari Jawa Barat 8. Di sini aku mengikuti event Jawa Barat Nasional Generasi Hijau, teman-teman. Jadi salah satu acaranya yang diadakan oleh Green Generation Indonesia. Berarti ini nasional ya Teh ya? Iya. Oke. Berarti Teh Fatim ini kemarin itu ke Kalimantan Selatan berapa hari Teh? 5 hari. Kalau sama perjalanan jadi seminggu lah. Nah, kok bisa sih Teh tahu adanya JNGH ini yang pas ke Kalimantan Selatan itu? JNGH aku tahu pertama kali ya. Aku dengar dari teman seangkatan aku, kebetulan itu kan alumni juga JNGH 2023. Namanya Kak Dewangga. Tahu kan Dewangga ya? Tadi dibahas. Tahu. Bukan Dewanggi ya. Jadi aku tahu dari Dewangga, dan ada juga informasi dari Teh Zahra, kebetulan beliau juga alumni dari Mandua Kuningan, teman-teman. Oke, berarti emang udah tahu dari tahun sebelumnya ya Teh. Terus nyalonin lah intinya kayak gitu. Terus kan ada pendaftarannya nih, ada seleksinya. Nah itu tuh kan berarti se-Indonesia berarti nasional kan ya Teh ya? Iya. Itu ada berapa pendaftar dari beberapa provinsi di Indonesia ini? Ada sekitar 600 pendaftar dari seluruh Indonesia. Oke. Berarti itu yang lolosnya ada berapa orang? Yang lolosnya itu terpilih 183 peserta terpilih. Dari 27 provinsi, 99 kota kabupaten, dan 153 sekolah. Oke, keren banget teman-teman. Dan Teh Fatim ini jadi salah satu putri generasi hijau Jawa Barat ya yang lolos. Alhamdulillah. Nah kan ada beberapa tahap kan pasti dalam pendaftaran ini. Ada berapa tahap sih Teh dalam pendaftaran dan penyeleksiannya ini? Kebetulan kemarin itu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap naskah, yaitu kita buat esai, tepatnya short esai gitu kan. Terus yang kedua itu kita buat video kampanye gitu. Video kampanye, terus videonya itu diposting gitu Teh di media sosial gitu? Kita tuh kayak mengkampanyekan tentang Green Generation Indonesia, terus juga tentang program kerja yang bakal kita lakuin gitulah di Instagram, YouTube, dan TikTok juga. Oke, jadi buat teman-teman barangkali mau nonton videonya ya, bisa di sosmed Teh Fatimahnya. Boleh ada di sini. Mampir ke Instagram Teh Fatimahnya, biar lihat-lihat. Oke, jadi kan setelah melalui beberapa tahap penyeleksian itu, Teh Fatim lolos sebagai Putri Generasi Hijau Jawa Barat 2024 ya Teh. Selanjutnya pas di Kalimantan Selatan nih, kan 5 hari kan di sana. Itu dari tanggal berapa Teh? Dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Oktober? Iya, 28 September sampai 2 Oktober. Oke, berarti 5 hari. Boleh nih kita bagi-bagi ceritanya, bagi-bagi pengalamannya ke teman-teman, ke penonton di luar sana yang lagi nonton kita saat ini. Boleh Teh dibagi? Kayaknya dijelasin dulu sih kita ngapain di sana kayaknya. Iya, boleh. Pasti para penonton juga pada kepo kan di Kalimantan Selatan ngapain aja nih. Udah kan Kalimantan Selatan udah beda pulau. Jadi dari pas pemberangkatannya gimana? Kita boleh dijelasin.
Pemberangkatan ya, awal kita berangkat tanggal 27 bareng-bareng sama anak Jawa Barat tentunya. Kita di sana itu Jambore Nasional Generasi Hijau, kita melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu kita melakukan penelitian dan workshop mengenai isu-isu lingkungan. Lalu kita di sana juga berdiskusi, berbagi pengalaman tentang apa aja sih solusi dari tantangan yang kita hadapi di lingkungan itu gitu. Terus ada juga kita melakukan aksi nyata, tentunya diantaranya nih ada penanam pohon, bersih-bersih, membersihkan lingkungan, dan terakhir gak kalah serunya kita berbagi pendapat dan kita yang terakhir kita itu gak kalah serunya nih, kita itu membangun koneksi antar sesama aktivis, pembicara dan anak-anak organisasi di seluruh Indonesia. Iya, oke. Jadi relasi Teh Fatim ini udah terbilang cukup luas ya, soalnya udah keluar Pulau Jawa nih, kayak gitu kan. Relasinya enggak yang di organisasi yang intra aja, tapi di eksternalnya juga ada. Oke. Pas di sana nih Teh, kan selama 5 hari itu ada pengalaman unik gak yang benar-benar paling diingat banget sampai saat ini atau enggak sampai kapanpun itu? Pengalaman unik, kayaknya banyak sih Teh. Banyak. Tapi kayaknya aku mau ceritain ini Teh, soal kunjungan aku ke sekolah Adiwiyata. Iya, boleh. Jadi di sana tuh kita kebetulan di hari keberapa kita mengunjungi sekolah Adiwiyata, tepatnya di SMA 4 Banjarbaru. Di sana aku kayak speechless banget melihat sekolah ini. Masya Allah, sampah-sampah yang dijadiin barang yang bermanfaat gitu. Di antaranya jadi tas gitu. Kayak wah, tasnya bisa diperjualbelikan. Lalu kita tuh di sana ngelihat greenhouse-nya, kita ngelihat fashion show dari barang bekas, dan itu nggak se-expect itu loh kita ngeliatin sampah yang kita kira bisa dibuang, kita kira nggak bisa dimanfaatin lagi, dan ternyata Tapi bisa didaur ulang lagi ya gitu. Bisa sebagus itu loh gitu, dan bisa diperjualbelikan juga. Tentunya atas dukungan guru-guru di sana dan pihak-pihak yang terkait, berbagai sampah di sana dimanfaatkan dan salah satunya bisa dijadikan kompos gitu Teh. Keren banget sih teman-teman. Jadi selama kita di sana, jadi kita tahu ilmu-ilmu baru tentang recycle ya namanya. Kalau misalnya gitu, bisa tahu cara mendaur ulang sampah dengan baik dan benar. Terus bisa dari hasil-hasil itu semua bisa kita perjualbelikan gitu kan. Keren banget sih. Terus ada pengalaman apa lagi nih Teh yang lucu-lucu apa gitu? Kayaknya banyak deh. Tapi aku mau ceritain ini soal kita kan di sana kebetulan setiap acara workshop atau sekedar penelitian dan segala macam gitu materi ya, kita berkunjung ke Balai Kota Banjarbaru. Itu gak jauh dari asrama haji tempat di sana menginap. Sana juga kan kita ke Balai Kota Banjarbarunya juga. Nah di sana kebetulan setiap acara ada free time gitu, kayak sholat atau sekedar jajanan gitulah. Kebetulan di sana dikasih waktu sekitar jam 11-an yang aku lihat ya, jam 11-an kita free time. Kata panitia juga silakan yang mau sholat, yang mau jajan atau sekedar main-main ya udah kan. Ada temen aku nih ngajak sholat kan. Sholat kita ke musola terdekat di situ. Setelah kita sholat, namanya perempuan ya ribet gitu sholat. Udah selesai nih sholat. Selesai, kata temen aku kayak gini, Fatim, mau kenanya pinjam. Oh, sebentar dulu. Ini jam 11 ya pastinya teman-teman. Dan di situ temen aku ngajak sholat sebelumnya. Terus aku kira emang dia ngajak sholat duha kan. Ya sholat duha dulu ya, sholat duha. Aku kaget banget ada temen yang sefrekuensi ngajak sholat duha gitu. Sholat duha nih selesai, terus Fatim pinjam mau kenanya. Oh, sebentar dulu, nunggu azan duhur, tanggung gitu. Lah, azan duhur? Ini udah azan duhur? Belum, tadi aku sholat duha. Lah Tim, udah duhur, katanya udah duhur. Seriusan? Coba lihat jam. Ini tuh jam 11 WIB, masih jam 11. Astagfirullahaladzim, itu WIB ini mana? Kalimantan, Wita. Oh iya, astagfirullah. Jadi kamu tuh masih make yang WIB kan? Iya, di situ tuh kayak emang beda 1 jam Teh. Kan kaget banget. Oh iya, gimana dong tadi? Udah gak apa-apa, udah saat duhur lah, udah gitu sih Teh kayak. Berarti itu pas yang hari keberapa tuh yang itu tuh? Kayaknya hari ketiga deh. Hari ketiga, berarti selama kamu lihat jam pasti yang emang enggak, kayak kedua di awal-awal. Yang hari kedua berarti.
tapi baru nggak pas dikasih tahu itu kan. Iya. Kayaknya tapi sebelumnya kayak aku udah nggak deh. Terus udah sempat nge-setting juga, tapi emang kebiasaan kita tengok jam, Iya. jam segini gitu. Udah langsung refleks, oh jam 11 nih, masih jam 11 gitu kan. Bisa nih. Iya. Kelihatan anak temannya. Benar. Anak teman. Masya Allah banget sih, tapi ingat sholat duha gitu. Tapi untungnya masih ada temen ini ya yang sefrekuensi, Iya. mau diajak sholat duha gitu loh. Tapi pas di sana teman-temannya gimana teh? Gak ini sih, gak expect bakal temen yang bener-bener kok sama kita gitu. Iya, pasti kan Humornya beda-beda sama. bahasa gitu Iya. kan. Nah, ngobrolnya gimana tuh di sana? Ngobrolnya ya. Jangan ketawa dulu. Ngobrolnya nih, ya aku di sana kebetulan asrama sama orang Kalimantan Timur, ada Zahra di sana dan ada Rifka orang Jawa Timur di situ. Berarti satu asramanya, satu kamarnya 3 orang? 4 orang Oh, 4 sebenarnya orang. di sana, tapi aku ada 1 orang yang gak hadir. Oh gitu, iya. 3 orang kita sering, pokoknya gak expect bakal masuk kamar situ, terus si humornya tuh sama tuh, jadi kayak Iya. kita ya udah ketawa-ketawa bareng. Iya. Sebet Jadi aja nggak gitu. canggung gitu ya, Nggak langsung canggung. serak aja. Heeh. Terus kayak ya udah kita bahasa Indonesia pertama kali bareng-bareng pakai Indonesia, lama-lama kok dia bahasanya logatnya kayak gini, lah, kok aku ke bawah gitu kan. Terus bahasanya juga kayak ya udah kita nggak gini-gini aja, kadang aku nanya ini apa sih bahasanya ini, namanya apa sih, nah terus kayak tanya-tanya gitu kan, kok ulun tuh apa, aku Iya. nanya Kalimantan ulun, kalau ulun tuh aku, oh ulun tuh aku katanya. Oh, jadi kita juga dapat ilmu baru ya guys, ilmu baru tentang bahasa. Itu bahasa apa teh? Kalimantan. Oh, bahasa Kalimantannya. Ulun tuh aku. Kalau misalnya kamunya apa? Kamunya aku lupa. Oh. Terus di sana juga ngobrolnya sharing-sharing tentang bahasa juga ya. Bahasa tuker bahasa juga. Bahasa daerahnya masing-masing. Orang Jawa sih. Kadang tapi Sunda juga teh. Iya. Jadi kayak misalkan kita dari Kuningan ke Tasik gitu kan. Ayo Tasik teh beda atuh kayak Iya, pasti logatnya beda kan, dan iya. emang bahasa Kuningan yang notabene gimana ya? Gimana teh bahasa Kuningan? Kayak ada kasar-kasarnya gitu kan. Pokoknya meskipun kita sama-sama Sunda tapi logatnya beda. Dan bahasanya Iya. pun kadang ada kata-kata yang beda Iya, gitu ya. nah. Teh. Kita nggak tahu gitu. Yang emang harusnya artinya ini, tapi kalau misalkan di sini beda lagi gitu loh. Kuningan, Bandung, Tasik pasti beda-beda gak sih? Iya, beda. Meskipun emang pakai bahasa Sunda tapi beda ya teh. Apalagi yang emang bahasanya Kalimantan, terus emang kita juga belum ngerti kan itu artinya apa, terus kayak tiba-tiba ulun tuh apa gitu kan. Masih bingung banget. Tapi di situ langsung serak kan teh sama teman-temannya. langsung serak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teh kan tadi kita udah ngebahas yang tentang teman-teman yang dari luar Jawa itu kan, yang teman-teman Teh Fatim yang sekamar yang seasrama itu. Nah, tapi aku sama penonton belum tahu nih pas proses pemberangkatan Teh Fatim ke Kalimantan itu seribet apa, kita kan belum tahu. Jadi boleh nih Teh Fatim cerita. Barangkali mau mengeluarin unek-unek karena seribet itu dan sesusah itu. Boleh. Kayaknya teman-teman di JNGH yang lain juga kayaknya ngerasain deh Iya. yang sama, bahkan lebih ribet mungkin. Ribet mungkin lebih ribet ya. Jadi sebenarnya pemberkasan sih ya, kayak nge-scan terus ngelaporin berbagai macam kita lakuin di sini gitu kan. Sebelum berangkat juga kita dikasih project gitu, kayak small project lah di sana. Kita ngelaksanain itu di sekolah masing-masing, tentunya dengan bantuan guru-guru dan orang-orang di sekitar yang dibutuhkan untuk partisipan di kegiatan itu kan. Kita di sana ngelakuin kita di sini ngelakuin small project, terus dipresentasikan di kegiatan JNGH nanti. Tentunya kan sebelumnya nih, sebelum kita ke situ, kita juga ngelakuin pemberkasan. Nah, salah satunya diantaranya membuat sponsor untuk pembiayaan kita berangkat nanti. Nah, itu juga salah Berarti satu yang ada sponsornya ya teh ya? kalau untuk sponsor kayaknya enggak deh di pemberangkatan sekarang. Oh enggak. Iya, enggak. Soalnya alhamdulillahnya Mandua Kuningan sangat mendukung pemberangkatan Oke, aku ke alhamdulillah Kalimantan. banget, Tepuk teman-teman. tangan dulu dong. Karena Mandua Kuningan sedebes itu Iya. mendukung para siswa-siswinya untuk mengembangkan potensinya ya teh ya. Selain Teh Fatim gabung di organisasi eksternal juga, pasti Teh Fatim juga aktif di internalnya kan, di intra sekolahnya nih. Setahu aku emang Teh Fatim juga sangat aktif di berbagai organisasi, di forum-forumnya, di eskulnya. Boleh nih Teh Fatim cerita-cerita di intranya Teh Kalau Fatim di ikut intra apa aja? ya,
Tentunya kita dengan Ibu Syafitri sebagai wakil OSIS ya, wakil ketua OSIS tahun berapa teh? Tahun sekarang. Iya. Ya, dan aku Tinggal bendaharanya purna, Pak. kebetulan, Iya. bendahara 1. Aku ikut juga FSH, Forum Sadar Hukum. Aku ikut Forum Literasi, dan waktu kelas 10 aku ikut Adiwiyata. Iya. Apa lagi ya? Kayaknya kalau eskul paskibra aja gak sih? Iya, tapi udah hebat banget nih bisa jadi inspiratif buat siswa-siswi Man 2 Kuningan yang lainnya. Bisa termotivasi dengan adanya Teh Fatim bisa sejauh ini gitu loh. Pasti di balik semua capaian itu pasti ada hal-hal yang banget gitu kan. Gak tahu ngomongnya apa. Yang emang sulit untuk Oke, ini dari tadi botolnya mampang terus di situ ya di tengah-tengah meja ini. Aduh, pengen ketawa. Kenapa sih botolnya? Pernah kalau misalnya aku tiap hari ketemu Fatim nih di sekolah, kalau misalnya atau gak ke sekret pasti bawa-bawa botol hijau ini. Kenapa Yaudah, sih? jadi saksi. Kenapa sih teh bawa Gak botol tahu ya hijau ini? kenapa ini botol sampai kayak ada kayak gini-gininya gitu. Jadi ini botol dari kelas berapa ya? Kelas 6 kayaknya, pas SD, MI. Botol dari Soalnya MI. kalau misalkan Fatim kelupaan botol ini naruh di mana, nyimpen di mana, pasti kayak, botol aku di mana gitu. Botol Langsung hijau, botol gitu. hijau. Nah, langsung kayak gitu, terus kayak kita ikut panik, ikut nyari botol ini. Terus kenapa sih kayak penting penting dalam itu? hidup aku. Karena emang ini dari dulu ya. Terus kayak setiap aku kemana-mana, aku ikut organisasi, aku berbagai acara gitu, aku ajak ini. Nggak tahu kenapa warnanya tuh sampai sama gitu kayak gini kan. Aneh banget. Tapi ini lebih pucat banget sih saking udah lamanya. Udah capek kayaknya Iya, dia. ya udah Nanggepin. capek. Berarti botol ini yang udah nemenin Teh Fatim dari nol banget kan sampai sekarang udah sejauh ini Sejauh ini ikut. masih segini sih kayaknya. Iya sih, tapi ya seenggaknya Teh Fatim udah selangkah lebih maju lagi dari siswa-siswi yang lainnya. Ya, jadi motivasi banget termasuk buat aku juga. Semoga kita sama-sama sukses dengan presensi kita masing-masing. Ya, amin teman-teman. Semoga siswa-siswi Man 2 Kuningan juga bisa lebih mengembangkan potensi dan bakatnya di eskul, di eskul dan di forum-forum yang telah disediakan oleh Man 2 Kuningan. Karena banyak banget eskul ya Teh, Ya, dan forum-forum di Man 2 Kuningan. Jadi siswa-siswi Man 2 Kuningan bisa mengembangkan potensinya di forum-forum tersebut. Kayaknya kayak kalau misalkan siswa belajar aja di kelas monoton kayaknya teh. Iya. Nah, harus gak sih ikut eskul, makanya kemarin diwajibkan ya teh Iya. satu orang pegang satu eskul atau forum gitu organisasi. Iya sih. Oke teman-teman, dikarenakan sekarang udah di penghujung acara, Teh Fatim ada gak nih pesan-pesan buat adik kelasnya terutama? Semoga yang lain nih adik-adik di Man 2 Kuningan bisa ikut nggak semua ya, forum-forum yang kalian minati lah dibilangnya, atau organisasi-organisasi, karena emang sepengaruh itu loh organisasi di dalam kehidupan kita menurut saya gitu pribadi. Karena dengan organisasi kita bisa mengembangkan potensi kita yang tadinya kita nggak tahu nih kita bidangnya apa. Misalkan Kak Wilda nih yang tadinya nggak tahu jadi apa, terus tiba-tiba jadi dokumentasi dan menuangkan bakatnya di situ gitu kan. Terus itu contoh aja sih itu. Selanjut aku juga berharap besar bagi teman-teman adik kelas, semoga tahun depan bisa ngikutin eventnya Green Generation Indonesia, yaitu Jambore Nasional Generasi Hijau 2025. Itu aja sih. Tapi bentar, kayaknya Teh Sapitri juga ada nih berapa gitu pesannya. Boleh Teh, boleh? Spill. Pesan dari aku sih bener sih yang tadi udah omongin sama Teh Fatim ya. Jadi buat adik-adik kelas aku, buat kalian, coba kalian manfaatkan segala eskul dan forum-forum yang udah disediakan Man 2 Kuningan. Jadi eskul dan forum ini mewadahi siswa-siswi ya Teh ya. Iya, biar banget. kalian bisa mengembangkan potensi dan bakatnya di forum atau di eskul tersebut. Oke, terima kasih banget buat Teh Fatimah udah mau datang, udah buat berbagi pengalaman dan ceritanya di podcast kali ini. Terima kasih banyak banget udah berbagi pengalamannya sama teman-teman yang nonton sekarang. Terima kasih banget. Terus nanti di akhir video bakal ada foto-foto dan video Teh Fatimah selama di Kalimantan Selatan. Dan cukup sekian dari aku sebagai host dan Teh Fatimah sebagai Bintang tamu. sebagai bintang tamu yang spesial. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.